Berjumpa lagi dengan kakak-kakak di ibadah sekolah minggu HKBP Anugerah. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya benar Kak, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat agar dapat bersukacita memuji Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah, kakak mau mengingatkan lagi nih buat adik-adik di rumah. Yang pertama, harus duduk dengan tenang. Yang kedua, mempersiapkan Alkitabnya. Dan yang ketiga, persiapkan juga persembahannya ya adik-adik. Dan jangan lupa loh adik-adik, harus sarapan dulu sebelum kita memulai ibadah, supaya adik-adik jangan kelaparan nanti waktu ibadah. Dan adik-adik semangat dan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Juga adik-adik ya, jangan jalan-jalan atau berlarian ketika ibadah berlangsung. Benar sekali Kak. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita saat teduh dulu ya adik-adik. Mari kita ambil sikap berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, kita mau mengangkat satu pujian nih, yaitu berjudul Bahasa Cinta. Nah kakak-kakak di sini tahu nggak tuh apa itu cinta? Cinta itu love nggak Kak? Bisa jadi. Kalau kakak Septi? Nggak tahu Kak. Wah, cinta itu adalah rasa peduli kita, rasa sayang kita kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta. Bahasa semua bahasa cinta. Nah, supaya kita nih paham nih ya kakak-kakak ya adik-adik, bahasa cintanya Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di hati kita.
kita panggil Tuhan Yesus, kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Supaya apa ya kakak ya? Supaya Tuhan Yesus bisa memimpin, menuntun setiap langkah di hidup kita. Benar sekali kak ya. Kak Septi seperti lagu apa nih judulnya kak? Seperti lagu satu ini, yaitu Yesus Kupanggil. Mari kita nyanyikan. Adik-adik boleh berdiri ya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hati
dipersilakan duduk ya. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan tita yang kedua beserta maksudnya. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Amin. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus selalu taat. Taat kepada siapa ya Kak ya? Papa mama Kak. Benar. Kepada orang yang lebih tua Kak. Kepada guru-guru. Dan terlebih kepada Tuhan Yesus. Benar Kak, seperti lagu kita ini loh. T-A-A-T, taat. Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Setelah ini kita akan membaca epistel kita minggu ini. Yuk persiapkan adik-adik Alkitabnya, kakak tunggu loh. Sudah dapat Alkitabnya? Mari kita buka dari kitab Injil Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru adik-adik? Benar, di perjanjian lama ya adik-adik. Sekali lagi kakak ulangi dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kita akan membacanya bersama-sama. Kakak-kakak di sini akan membacakan di sini dan kalian membacakan dari rumah. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang membagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Adik-adik,
kita semua harus selalu berbuat baik loh, karena Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Apakah itu baik, apakah itu jahat, Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Tuhan melihatnya menggunakan mata. Nah, sama seperti lagu kita yang satu ini, yaitu Mata Tuhan Melihat. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adik-adik, kita akan menyaksikan video berikut ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. 2 Ayat hafalan minggu ini terdapat di 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Dan kakak-kakak, nama saya Chelsea. Berikut ayat hafalan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu.
kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apalagi bersama kita dalam ibadah sekolah Minggu HKBP Anugerah Resort Terpadu. Di sini pasti adik-adik sekolah Minggu baru pertama sekali ya melihat saya di sini. Oke, karena itu izinkan saya kenalan dulu ya sama adik-adik. Nah, nama saya atau nama Inang, calon pendeta para Boru Pelungan. Jadi hari ini adalah hari pertama Inang bareng-bareng bersama adik-adik sekolah minggu yang di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, jadi adik-adik karena kita sudah saling kenal, bisa ya kalau misalnya kita jumpa di mana gitu. Oh, itu Inang Clara gitu ya. Oke, itu dulu perkenalan singkat kita. Semoga kita bisa saling menjalin kasih dalam Kristus Yesus, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Nah, Inang punya lagu nih yang bisa adik-adik ikuti ya. Gak usah pakai musik karena lagunya ini cuman sedikit atau pendek. Oke, ikuti Inang ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah luar biasa yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terlebih ya Bapa, di mana Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk dapat berkumpul dan memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi pada minggu hari ini Inang akan membawakan firman Tuhan pada kita semua yang tertulis dalam Matius 26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Matius 26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Sudah semua membuka Alkitabnya? Oke. Semua buka Alkitabnya ya. Inang akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu.
imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, nats perikop khotbah kita pada hari ini memisahkan bagaimana Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Sebelumnya kita tahu bahwa ketika Yesus tengah berdoa di Taman Getsemani, dia ditangkap oleh tua-tua Yahudi dan mereka membawa Yesus ke hadapan mahkamah agama. Mereka membawa Yesus karena mereka ingin Yesus diadili dan dihukum. Karena apa? Nah, di sini para tua-tua Yahudi dan mereka yang berkumpul di tempat itu ingin mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Mereka ingin menyudutkan Tuhan Yesus. Mereka ingin bahwa Yesus harus bersalah dan Yesus harus dihukum. Namun, ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus, bersaksi dusta atas apa yang Yesus lakukan, mereka tidak menemukan kesalahan itu. Yesus tetap dikatakan tidak bersalah. Yesus tidak ditemukan kesalahan apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun, tiba-tiba datang 2 orang. Mereka datang dan mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Nah, ketika 2 orang itu berkata demikian, datanglah imam besar dan berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Nah, ketika Yesus diperhadapkan pertanyaan demikian, Yesus hanya diam. Yesus tidak menjawab. Lalu, karena Yesus diam, imam besar itu kembali berkata, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah itu atau tidak? Lalu ketika dia atau Yesus ditanyakan demikian, Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, dari sini kita dapat melihat ya adik-adik, bagaimana Yesus mengakui keilahiannya. Di mana ketika imam besar itu berkata, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau Mesias? Yesus dengan tegas mengatakannya, engkau telah mengatakannya. Yang mengartikan bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus mengakui kemesiasannya, ketika Yesus mengakui keilahiannya, imam besar itu tidak terima. Mereka tidak terima dan mereka berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlukan saksi? Nah, dari sini imam besar dan para tua-tua Yahudi mengambil kesempatan untuk menghukum Yesus. Lalu imam besar berkata, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Atau apa yang akan kita lakukan
Lalu mereka dengan semangat dan serempak mengatakan, ia harus dihukum mati. Wah, kejam sekali adik-adik. Mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah ketika Yesus dengan bijaksananya, dengan keilahiannya mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Namun para tua-tua Yahudi itu mereka tidak terima. Mereka menganggap bahwa Yesus itu telah menghujat Allah, sehingga mereka dengan kesepakatan mereka ingin menjatuhi hukuman terhadap Yesus, di mana dikatakan Yesus harus dihukum mati. Lalu setelah itu mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka memukul Tuhan Yesus, meninju Tuhan Yesus, dan bahkan mereka meludahi Tuhan Yesus. Wah, betapa kejam sekali ya perilaku yang dilakukan oleh para tua-tua Yahudi pada saat itu. Nah adik-adik, kita tidak boleh meniru perilaku yang dilakukan oleh para tua-tua Yahudi itu. Karena apa? Karena mereka telah merencanakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk untuk menghukum Tuhan Yesus. Padahal mereka tahu sendiri Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan, tidak melakukan kesalahan apapun. Nah adik-adik, apa nilai yang bisa kita ambil daripada kisah Yesus pada saat ini? Nah yang pertama, kita diajarkan untuk tidak berkompromi terhadap kebohongan. Nah berkompromi terhadap kebohongan yang dimaksud adalah kita jangan berkelompok atau menyusun rencana untuk menjatuhkan seseorang, apalagi kita tahu betul orang itu tidak melakukan kesalahan. Atau jangan kita melakukan kejahatan dengan menyudutkan orang yang tidak bersalah. Nah itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik, seperti yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi. Orang-orang Yahudi pada saat itu mereka berusaha mencari kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus dihukum mati, agar Tuhan Yesus dihukum atas perbuatan kesalahan yang tidak dia lakukan. Nah oleh karena itu, hal pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Allah, kita dilarang untuk tidak berkompromi dalam menyusun kejahatan. Oke? Nah, yang kedua, kita dilarang untuk menyebutkan saksi dusta atau berbohong. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah di sini siapa yang pernah berbohong? Ayo jawab jujur. Siapa? Nah, harus jujur ya. Nah, pasti beberapa dari adik-adik sekolah minggu pernah ya berbohong. Nah, melalui perikop kita pada hari ini, anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk tidak berbohong atau menyaksikan saksi dusta sesuai dengan perintah Tuhan yang ke-9. Kita yang ke-9 apa? Coba disebutkan kita yang ke-9. Jangan berdusta. Nah, jadi kita dilarang untuk berbohong. Kita tidak boleh berdusta seperti yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi dan juga para orang Yahudi pada saat itu. Mereka bersaksi dusta. Mereka bersaksi mengucapkan apa kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus sama sekali tidak ada melakukan kesalahan. Nah, karena saksi dusta mereka tersebut, Tuhan Yesus harus menanggung hukuman yang tidak seharusnya dia terima. Tuhan Yesus harus menanggung hukuman yang atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Nah, dari sini kita dapat belajar ya adik-adik, bagaimana seorang Kristen, kita seorang pengikut Yesus, kita diajarkan untuk jangan sekali-sekali berdusta. Jangan sekali-sekali kita untuk berbohong, karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus sangat membenci tindakan tersebut. Tuhan Allah tidak menginginkan kita umatnya untuk berdusta karena akan memberikan dampak yang buruk atau dampak yang tidak baik bagi orang-orang sekitar kita. Oke? Nah, itu yang perlu kita catat. Nah, sekarang kita mau tanya nih. Nah, tadi kita sudah tahu ya bagaimana perjalanan Yesus ketika dibawa ke
bagaimana para tua-tua Yahudi berusaha untuk menyudutkan Yesus agar Yesus dihukum mati. Nah, Ina mau tanya, siapa sih tadi nama imam besar yang menjadi pengadilan di dalam perikop kita hari ini? Nah, kalau adik-adik tahu, bisa ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus dihukum mati? Nah, kenapa Yesus dijatuhi hukuman mati oleh imam besar dan para tua-tua Yahudi tersebut? Nah, sudah tahu ya jawabannya dari perikop kita ini? Jelas kok ada jawabannya di situ. Bisa nanti dibaca ulang lagi di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Siapa nama imam besar yang mengadili Tuhan Yesus, dan juga karena apa Tuhan Yesus menerima hukuman mati pada saat itu? Yang jelas-jelas kita sudah tahu ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia yang baik, manusia yang taat terhadap Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Tetapi mengapa Tuhan Yesus dihukum mati? Nanti tulis ya jawabannya, atau ketikkan jawabannya di kolom komentar. Nanti nama adik-adik akan dicatat oleh guru sekolah minggunya. Oke? Nah, dari perikop kita ini tadi kita sudah belajar bagaimana yang pertama, kita jangan berkompromi dengan yang namanya kejahatan, menyusun rencana yang jahat. Yang kedua, kita jangan menyebutkan atau bersaksi dusta. Kita dilarang untuk berbohong. Nah, setelah kita mengetahui atau kita dapat melihat nilai yang bisa kita pelajari dalam nats ini, sekali lagi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita anak-anak sekolah minggu kita untuk taat. Bagaimana kita untuk taat terhadap Allah? Ketika Yesus diadili, dibawa ke hadapan mahkamah agama, Yesus hanya diam, dia tenang, tidak melawan. Walaupun dia merasa dia tidak melakukan kejahatan apa-apa, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, namun Tuhan Yesus taat atas perintah Allah yang mengatakan bahwa dia akan menerima penderitaan atas dosa-dosa manusia. Nah, karena itu tadi dikatakan pada Yesus ketika imam besar bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Yesus menjawabnya dengan mengatakan, aku adalah Mesias seperti yang engkau katakan. Nah, dari sini kita dapat belajar bagaimana ketaatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Allah. Dia tetap diam, dia tetap tenang, dia tidak melawan ketika diadili oleh para tua-tua Yahudi dan juga imam besar, tapi dia tetap menjalani apa yang sudah diperintahkan Tuhan Allah kepada dia, bahwa dia adalah sang juru selamat bagi umat manusia. Amin. Oke, jadi adik-adik sekolah minggu, mari kita meneladani sikap Tuhan Yesus yang taat terhadap perintah Allah, dan juga mari kita jauhi sifat daripada tua-tua Yahudi yang berkompromi terhadap kejahatan dan mencoba mengucapkan saksi dusta atau suka berbohong. Adik-adik yang pernah berbohong, jangan lagi ya. Kita tidak boleh lagi untuk melakukan kebohongan, karena hal itu sangat mendustakan atau mendukakan hati Tuhan Allah kita. Amin. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami perdengarkan pada hari ini. Tuhan, kami menyadari kami adalah anak-anak-Mu yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan atas kesalahan kami. Bila kami pernah melakukan kesalahan termasuk kebohongan, kiranya Tuhan mengampuninya, dan Tuhan jugalah yang memberi kekuatan kepada kami agar kami dapat melakukan perintah Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat terhadap firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini
dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi ya adik-adik dengan lagu Di Son Ada Hubungan Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu.